Sawadikap, lakapun kap. Hai guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang wanita bernama Lai yang sehari-hari bekerja sebagai pengambil mayat dari sungai yang teramat angker. Hingga suatu ketika ada sosok penunggu sungai tersebut yang menyeret anaknya ke dalam sungai. Lantas bisakah Lai menyelamatkan anaknya? Dan selamat datang di channel JM27. Để tôi. Pada awal film, terlihat seorang wanita yang sedang menyendiri di sebuah bangunan dekat sungai sambil bersenandung. Tiba-tiba, scene selanjutnya kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang sedang menjaring di sungai. Di sini terlihat sesuatu yang sedang melihat pria itu. Tak lama kemudian, pria tersebut mendapat boneka yang terkait di jaringnya. Lantas pria itu langsung membuka boneka tersebut dan membuangnya. Sesaat kemudian terdengar suara seorang wanita dari balik hutan. Lalu yang terjadi, Em đâu? oh my god, apakah sosok tersebut merupakan wanita yang kita lihat di awal scene tadi? Singkat cerita, Bibi Mi terlihat sedang menceritakan sosok penunggu sungai bernama Mada kepada para bocil. Menurut rumor yang beredar, Mada akan menculik anak-anak yang bermain di pinggir sungai. Oleh karena itu, Bibi Mi meminta para bocil untuk menjauhi sungai. Di sini terlihat seorang bocil bernama Nung yang sedang murung. Saat bersamaan, datanglah ibu dari salah satu bocil yang ada di sana dan membawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Vui nha. Bye bye Nhung nha. Melihat Nung yang murung, Bibi Mi mencoba menenangkannya. Beberapa saat kemudian, ibu Nung yaitu Lai baru saja pulang ke rumah. Di sini, Bibi Mi langsung mengadukan perilaku Nung yang sedari tadi bersedih akibat ditinggal sang ibu. Ketika akan makan, Lai curhat tentang istri Hoang yang tak mau berhenti menangis karena hilangnya sang suami di sungai. Lantas Lai memberitahu Bibi Mi kalau ia terlambat pulang karena sibuk mencari mayat Hoang. Jadi guys, Lai bekerja sebagai tukang pencari mayat. Ya, bisa dibilang mirip lah dengan tim SAR. Mendengar itu semua membuat Bibi Mi cemas dan meminta Lai untuk segera berhenti dari pekerjaannya. Di sini kita akan diperlihatkan mengapa Lai suka dengan pekerjaan tersebut. Pada suatu hari, Lai yang sedang hamil tua sedang menunggu seseorang yang sedang menyelam untuk mencari suaminya yang tenggelam. Setelah orang-orang pergi dari sana, mayat suami Lai akhirnya terapung dan Lai segera mengambilnya. Insiden itulah yang membuat Lai bertekad untuk melakukan pekerjaan tersebut. Vậy đến bé Nhung chứ. Nè, Không có vú lo rồi. Sướng quá trời. Có cơm ăn. Keesokan paginya, Lai bergegas mengantarkan Nung dan teman-temannya ke sekolah. Di tengah perjalanan, Nung tak sengaja menemukan boneka yang ternyata milik wanita di awal scene tadi, lalu mengambilnya. Di sini, Nung sangat menyukai boneka tersebut. Ai bỏ rơi em vậy? Dạ. Ketika besti-bestinya mengajak Nung untuk bermain bersama, Nung tidak mau hingga pada akhirnya Nung mulai mendengar bisikan-bisikan aneh yang terus mengajak dirinya untuk bermain bersama. Ketika Nung berusaha mencari suara tersebut, Nung malah melihat sosok wanita menyeramkan yaitu Mada. Hal itu membuatnya sangat ketakutan. Di
sisi lain, berita tentang hilangnya Huang, yaitu laki-laki yang kita lihat di awal scene tadi, belum saja ditemukan. Menurut para temannya, Huang merupakan seorang perenang handal dan juga menguasai hutan yang sering ia kunjungi. Lantas salah satu bapak-bapak mempunyai feeling kalau yang mana Huang hilang karena diculik sosok penunggu sungai yaitu Mada. Menurut rumor yang beredar, ada seorang wanita muda yang bundir di samping sungai dan menjadi Mada yang menyeramkan dan haus akan balas dendam. Tin đồn thôi mẹ ơi. Tin đồn? Cái gì mà tin đồn? Nó muốn bắt ai người đó hạp bạn với nó. Ông nói vậy á, không lẽ nó bị ma già bắt ma già đó? Trời ơi ghê vậy. Thiên Quang hạp với con nhỏ nhảy cầu năm xưa. Tôi nghe ông nói mà tôi nổi hết da gà. Ê, hai cái hàm luôn. Saat malam tiba, Nung yang akan tidur memberitahu Lai kalau dirinya telah bertemu dengan sosok wanita aneh ketika di sekolah. Mendengar itu, Lai tidak memperdulikannya dan mengatakan kalau wanita itu bisa saja orang tua dari salah satu murid di sekolah Nung, lalu meminta Nung untuk segera tidur. Tak lama kemudian terdengar suara bapak-bapak yang memanggil Lai, lalu memberitahu kalau mayat Huang baru saja terapung dan Lai pun bergegas pergi mengambilnya. Setelah itu, Lai menenangkan istri Huang, kemudian pergi ke sebuah pohon dan mulai melakukan ritual untuk mengenang kematian Huang. Di sisi lain, Dokter Boban yang menangani mayat Huang merasa aneh dan mencurigai kalau ini merupakan ulah Mada. Lantas Dokter Boban mengambilkan sebuah koin, lalu memasukkan koin tersebut ke mulut Huang dan tiba-tiba Không lẽ là nó? Keesokan harinya, Lai yang sibuk meminta Heu untuk menjemput Nung di sekolah. Di sini, lagi-lagi ibu Heu memperingati Lai untuk segera resign dari pekerjaannya karena bisa saja Lai akan mengalami nasib yang sudah menimpa Huang beserta beberapa orang yang meninggoy akibat ditenggelamkan sosok Mada. Mendengar itu, Lai tidak peduli dan tidak percaya dengan sosok Mada, lalu pergi dari sana. Saat malam kembali Polote, terlihat Heu yang akan mengantarkan Nung pulang. Di tengah perjalanan, Heu mengambil boneka aneh yang ditemukan Nung lalu menghina boneka itu. Melihat boneka yang begitu angker membuat Heu ingin memperbaiki rambutnya. Disangka, Heu malah tak sengaja melepaskan kepala boneka itu. Di saat Nung berusaha memperbaiki kepala bonekanya, tiba-tiba untung saja Heu kembali dan segera membawa Nung pulang ke rumah. Setibanya Nung di rumah, Nung sangat ketakutan dan berusaha memberitahukan sosok yang ia lihat tadi. Lagi dan lagi, Lai tidak percaya dengan apa yang Nung bicarakan. Sementara itu, terlihat Heu yang sedang mencari sesuatu di kapalnya. Lalu, yang terjadi... Naas sekali, Heu pun diambil Mada, wanita birahi. Tak lama kemudian, ibu Heu memanggil Lai dan memintanya untuk mencari Heu. Terlebih lagi ibu Heu benar-benar curiga kalau Heu sudah ditarik Mada ke dasar sungai. Karena sebelum Heu menghilang, Heu terlihat sedang berada di atas kapal. Mendengar itu, Lai bergegas masuk ke air dan melakukan pencarian. Setelah beberapa jam Lai tidak menemukan Heu, merasa janggal, Lai mulai membakar dupa dan melakukan jampi-jampi agar Heu segera ditemukan. Ketika Lai akan mencuci mukanya dan mengambil air, yang terjadi... Untung saja itu hanyalah mimpi. Di saat terbangun, Lai merasa kalau mimpi barusan merupakan petunjuk dari arwah Heu akan keberadaan jasadnya. Di sini, Lai bergegas melakukan ritual, lalu mencari mayat Heu kembali.
berhasil menemukan hiu yang sudah tak bernyawa. Insiden itu membuat Lai sangat-sangat terpukul. Ketika hendak melakukan ritual untuk mengenang kematian hiu, hal aneh mulai terjadi. Melihat itu membuat Lai akhirnya percaya akan keberadaan sosok Mada. Di sisi lain, Dokter Boban yang menangani mayat hiu kembali mendapat gangguan. Untung saja semua itu hanyalah mimpi. Di saat Dokter Boban pergi mengecek mayat hiu, tiba-tiba keesokan harinya saat Lai hendak pulang, Dokter Boban mencegahnya lalu memberitahu Lai bahwa hiu meninggal akibat diambil Mada. Jika cocok secara spiritual, Mada akan reinkarnasi. Jika itu balas dendam, tubuh hiu pasti vertikal. Lantas Dokter Boban memberitahu Lai kalau ia mempunyai firasat akan ada korban selanjutnya. Kemudian berpesan kepada Lai dan keluarga Lai untuk berhati-hati. Sementara itu, Nung yang baru saja bangun dari tidurnya bergegas mencari boneka terkutuk yang ia temukan. Di sini Nung melihat boneka tersebut sudah jatuh ke air. Lantas Nung berusaha mengambilnya. Dari dalam air terlihat Mada sedang memantau. Lalu yang terjadi. Setelah berhari-hari melakukan ritual dan mencari Nung, Lai tak bisa menemukan Nung hingga pada akhirnya Lai menyerah dan mendatangi salah satu dukun sakti yang ada di kampungnya. Setibanya di sana, Pak Dukun meminta Lai untuk mengikutinya melakukan ritual yang bernama teknik ahli mata kematian, yang mana teknik ini butuh perantara sebagai tubuh yang terhubung dengan Mada. Sebelum melakukan ritual, Pak Dukun berpesan bahwa Lai akan kehilangan kesadaran dan merasa ditarik ke dalam air. Tapi jangan biarkan dirinya dalam kondisi tenggelam terlalu lama. Jika tidak, Lai bisa kehilangan kesadaran dan akan meninggoy. Lalu ritual pun dimulai. Ternyata Nung sudah diambil Mada dan dibawa ke suatu tempat. Kiba tidak mau mendengarkan perkataan Pak Dukun. Lai hampir membuat mereka berdua terbunuh. Singkat cerita, Lai sudah tahu tempat Nung disembunyikan. Lalu Lai mendatangi tempat tersebut dan membawa Nung pulang. Di sisi lain, Pak Dukun kini mulai diteror sosok Mada jahat ketika hendak mengambil air dari sungai. Yang terjadi, keesokan harinya, Lai yang mengetahui kematian sang dukun bergegas pergi ke tempat Dokter Boban. Setibanya di sana, Dokter Boban memberitahu Lai kalau kematian Pak Dukun merupakan ulah Mada. Di sini Lai juga memberitahu Dokter Boban kalau Nung anaknya sedang diincar Mada. Hal itu membuat Dokter Boban kemudian menanyakan tanggal lahir Nung. Lantas Lai memberitahu kalau Nung lahir ketika Desember saat bulan purnama. Mendengar itu membuat Dokter Boban terkejut karena kematian Mada sama persis dengan hari lahirnya Nung. Bisa kita tahu bahwa rumor tentang Mada bahwa dia akan mencari orang yang cocok dengan spiritual dan akan berinkarnasi dengannya. Bisa jadi Nung adalah
orang yang Mada incar. Mengetahui semua itu membuat Lai panik dan segera pulang untuk menjaga Nung. Saat malam semakin polote, Lai yang tertidur pulas tak menyadari kalau Nung berhasil dirasuki Mada, lalu mulai keluar untuk pergi ke sungai. Tepat pada waktunya Lai datang dan segera membawa Nung ke dokter Boban. Melihat gelagat Nung membuat dokter Boban yakin kalau dirinya sedang dalam pengaruh Mada. Di sini, dokter Boban mulai mengambil koin miliknya dan berusaha mengusir Mada. Setelah selesai merequiem Nung, Dokter Boban memberitahu Lai kalau dengan memasukkan koin ini di mulut seseorang yang dirasuki Mada, maka Mada tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sao chú biết về cái đồng tiền này? Bỏ vô miệng, Maya không làm gì được. Singkat cerita, malam pun polote ketika Lai hendak mencuci pakaian Nung, boneka muncul. Melihat itu, Lai malah memegang boneka itu dan mulai kerasukan. Di sini Lai masuk ke dalam dan berusaha membawa Nung pergi dari sana. Lalu yang terjadi, sayangnya dokter Boban tidak dapat menghentikan Lai. Tao có phải ma mày, ma con mày. Ketika bulan purnama hampir penuh, Nung berhasil memasukkan koin ke mulut Lai. Di sini, akhirnya Lai kembali sadar saat bersamaan muncul Mada. Lalu, tiba-tiba apakah Mada berhasil dimusnahkan? Melihat kelakuan Lai membuat dokter Boban dan Bibi Mei heran karena ternyata Nung sudah tidak ada. Selama ini, apa yang dilihat Lai tidaklah nyata. Nung meninggoy pada saat ia ditenggelamkan Mada ketika akan mengambil boneka terkutuk. Pencarian yang dilakukan Lai sendirian berhari-hari memakan waktu hingga bulan purnama, hingga pada akhirnya Mada berhasil membawa Nung pergi bersamanya. Akhir film, Lai menjadi gelo sampai dirantai di rumahnya sendiri. Bagaimana mengerikan sekali bukan? Oke guys, sekian dari film Mada. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote. Con từ đâu?